Pemirsa, perkebunan vanili merupakan sektor pertanian yang memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian nasional karena mampu memberikan kontribusi selain menyediakan lapangan kerja juga menjadi sumber devisa negara. Kecamatan Kalapanunggal mencanangkan beberapa tahun ke depan sebagai sentra penghasil tanaman berjuluk emas hijau itu untuk Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bahkan nasional. Tim Berita 5 berhasil mewawancarai Aden Saibul Hamdi yang menjadi salah satu narasumber pada pelatihan budidaya vanili tahun 2019 silam. Ya inilah vanili yang sesungguhnya tanaman yang memang betul-betul unik ya, karena memang vanili itu ditanam berdasarkan bantuan tangan manusia itu mungkin sudah lama, semenjak zaman dulu. Jadi vanili itu sebetulnya termasuk jenis tanaman yang bersifat menempel atau dalam istilahnya itu jalan ya, biasa disebut anggrek-anggekan atau bikin satu rumpun dengan anggrek. Nah, anggrek ini biasa tumbuh dan habitat aslinya itu di hutan belantara yang memang jadi secara alami. Hanya ketika dihutankan itu tanpa bantuan manusia, vanili ini tidak bisa berbuah. Jadi tetap harus menggunakan bantuan tangan manusia baru bisa berbuah. Dan ini buahnya betul-betul sangat-sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, mungkin dari aromatik, dari fungsi. Vanili itu sendiri banyak kegunaannya. Dan di sini terus terang ya, berbudidaya vanili paling tidak harus tahu fungsi dari vanili itu sendiri yang memang harus diketahui. Untuk apa sih vanili itu? Seperti kita nanam sayuran seperti cabai rawit, tahu kan itu untuk sayur, ini untuk apa. Nah, untuk vanili kebanyakan di Indonesia ini pada umumnya masih awam, dan keawamannya ini tidak mereka gali. Kenapa? Di luar negeri, di sana, di orang-orang eksekutif kebanyakan menggunakan vanili dan harganya sangat signifikan, sangat tinggi sekali. Ada apa di dalam vanili itu? Dan ini masyarakat harus tahu bagaimana fungsi dari vanili itu sendiri, untuk apa? Entah itu untuk kesehatan, kosmetik, kemungkinan untuk kue-kue, untuk masakan dan sebagainya, untuk minuman-minuman segar, pencampur kopi dan sebagainya. Itu bagaimana mereka menggunakan vanili itu. Dan ini yang perlu kita masyarakat ketahui sebelum mereka bisa berbudidaya dengan baik. Intinya seperti itu. Kemudian vanili itu sendiri ditanam di Indonesia itu sejak lama, bahkan mungkin di zaman sebelum penjajahan di Indonesia itu sudah banyak yang menanam vanili. Hanya ya itulah tadi, mungkin konsekuensi pasar yang sifatnya fluktuatif, kemudian pasar yang tidak jelas bagi kalangan petani. Inilah salah satu rempah yang komoditi rempah yang diandalkan sebetulnya di Indonesia. Dan sekarang ini alhamdulillah udah mulai banyak, dari Sabang sampai Merauke itu sudah terhampar semua tanaman vanili. Ada beberapa daerah yang mungkin jadi sentra-sentra produksi vanili, termasuk di kecamatan ini, di Kecamatan Kalapanunggal itu sudah tertanam kurang lebih hampir di angka 10 hektar. Dan di sini masih sampai hari ini mungkin masih belum produksi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa produksi. Dan yang kita kedepankan adalah sisi kualitas yang memang sangat menentukan harga dari vanili itu sendiri. Dan disinilah vanili yang harus dirawat dengan baik, dengan intensif, itu akan menghasilkan kualitas vanili yang baik juga. Dan di sini saya sampaikan juga ke masyarakat untuk bersosialisasi bagaimana mereka bisa
menanam dengan standar kelayakan tanam yang baik, standar perawatan yang baik, standar kelayakan panen atau pasca panen yang sesuai dengan kualitas yang bisa bersaing di dunia internasional. Kemudian untuk bagaimana saya bersosialisasi di masyarakat untuk mengetahui atau membuka wawasan mereka tentang famili. Di sini di kecamatan ini ada beberapa teknik pola tanam. Yang pertama adalah skala tanam perorangan, yang kedua skala tanam rumah tangga, yang ketiga skala tanam kelompok, ada skala tanam sifatnya investasi atau proyek Pak istilahnya. Itu biasanya ada pihak ketiga atau pihak investor yang membiayai untuk budidaya vanili. Kalau secara perorangan itu biasanya di budidayakan vanili itu ditanam secara perorangan, itu mungkin per orang itu kemampuannya hanya mungkin antara 10 sampai 100 pohon mungkin, atau 10 sampai 100 sampai 1000 pohon. Itu untuk skala perorangan. Jadi yang ngurus cukup satu orang saja untuk satu kebun. Dan skala tanam rumah tangga itu biasanya ada 3 orang dalam satu hamparan kebun, yang ngurus itu cuma 3 orang. Artinya satu kelompok atau satu komunitas keluarga, biasanya bapak, istri, anak, itu cukup yang disesuaikan dengan kemampuan mereka tanpa harus mengganggu aktivitas dan perekonomian mereka sehari-hari. Ini pola tanam secara skala rumah tangga. Kalau secara kelompok itu gabungan dari beberapa kepala rumah tangga itu dikelompokkan menjadi satu hamparan kebun, dan di situ mungkin ya populasinya mungkin lebih banyak daripada skala rumah tangga. Artinya dari gabungan itu ada beberapa kepala rumah tangga yang digabungkan dalam satu kelompok tani, dan di situ bisa menghasilkan vanili. Kemudian skala proyek itu biasanya ada pihak ketiga atau pihak investor yang memang membiayai budidaya vanili ini secara satu hamparan, dan mungkin itu skalanya antara 1 sampai mungkin tidak terbatas gitu kan, sampai seluas-luasnya. Dan di sini di Kalapanunggal ini mungkin lebih dominan ke skala budidaya perorangan dan rumah tangga. Artinya skala pekarangan rumah, di pekarangan rumah itu di Kalapanunggal itu sudah mencoba untuk dibudayakan bertanam vanili. Walaupun hanya 1 atau 2 pohon di depan rumah, itu paling tidak bisa menambah populasi atau menambah koleksi tanaman-tanaman taman pekarangan. Itu karena memang ini sejenis bunga anggrek gitu kan. Anggaplah jadi tanaman ini mungkin dianggap oleh masyarakat ini tanaman bunga saja gitu kan. Sementara bunga itu hanya menghasilkan daya pandang, sementara vanili ini bisa menghasilkan paling tidak nilai ekonomi yang tambahan lah gitu istilahnya.